Yang kedua ini kompetensi manajerial dan sosial kultural harus benar 30 soal dari 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini saya ingin berbagi terkait dengan ketentuan terbaru tes P3K tahun 2023. Kita akan berdiskusi tentang jenis-jenis soalnya seperti apa, passing grade-nya seperti apa, dan durasi waktu pengerjaannya seperti apa. Terutama barangkali Bapak Ibu sekalian yang baru tahun ini ikut tes seleksi P3K. Nah, kenapa kita wajib tahu tentang ini? Karena dengan kita mengetahui jumlah soal, durasi pengerjaan itu akan memudahkan kita untuk memanage waktu sehingga kita tidak kehabisan waktu dan bisa mendapat nilai maksimal. Jadi itu tujuannya dan ini wajib diketahui untuk para peserta tes agar kita bisa mapping waktu. Itu yang paling tepat. Yang paling penting itu adalah managing time. Jadi time management istilahnya. Jadi mengatur waktu untuk pengerjaan tes. Karena kalau kita tidak seperti itu, ada kemungkinan kita gagal karena kita terfokus pada satu atau dua soal yang belum tentu soal itu benar. Nah, kalau kita sudah tahu minimal per soal itu berapa menit atau berapa detik, jadi akan memudahkan kita untuk mendapat nilai maksimal. Oke, sebelum dimulai, saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan tahun ini menjadi ASN dan menjadi orang yang bermanfaat untuk negeri ini. Oke, let's begin. Oke, di sini ada Permenpan RB yang nomor 14 tahun 2023. Tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk jabatan fungsional, seleksi kompetensi P3K dilaksanakan menggunakan sistem berbasis komputer atau Computer Assisted Test, jadi menggunakan CAT. Nah, CAT ini hanya dimiliki oleh BKN ya. Jadi tes tahun ini semua diorganisir oleh BKN. Ya. Jadi akan lebih memudahkan dan biasanya akan meminimalisir gangguan atau error. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan seleksi kompetensi itu? Nah, itu terdiri dari 3 kompetensi. Yang pertama teknis, manajerial, sosial, kultural. Kalau teknis itu adalah profesional dan pedagogi ya, kalau di keguruan, profesional kita dan pedagogi, pengetahuan pedagogi. Dan kalau manajerial itu lebih ke kepemimpinan. Kalau sosial kultural yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kita memahami budaya negara kita, budaya daerah kita, seperti itu. Itu gambaran secara garis besarnya, secara umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke jumlah soal dan bobot nilainya. Nah, untuk kompetensi teknis itu terdiri dari 90 butir soal. Dan setiap soal itu berbobot 5 poin. Apabila benar, apabila salah, maka otomatis 0. Jadi benar 5 poin, salah 0. Kompetensi manajerial itu terdiri dari 25 butir soal. Jawaban benar bernilai 1 sampai 4. Jadi ini hampir sama dengan tes kepribadian yang mana setiap jawaban itu memiliki bobot. Tapi kalau tidak dijawab, itu nilainya adalah 0. Jadi tetap harus dijawab dan cari mana yang paling benar, itu nilainya maksimal 4. Yang paling kurang tepat itu nilainya 1, seperti itu. Begitupun dengan sosial kultural terdiri dari 20 butir soal. Dengan bobot jawaban itu 1 sampai 4. Wawancara pun sama, terdiri dari 10 butir soal.
jawaban bernilai 1-4. Jadi secara keseluruhan ini adalah 145 soal yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Selanjutnya untuk passing grade, itu untuk kompetensi teknis itu tergantung keputusan menteri masing-masing ya, instansi masing-masing yang dilamar. Nah, karena kebetulan saya di sini berbicara banyak tentang guru bahasa Inggris, nah nilai skor minimalnya untuk kompetensi teknis itu adalah 185 nilainya. Dan untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural itu digabungkan 45 soal, nilai minimalnya ambang batasnya yaitu 117. Wawancara yang terdiri dari 10 soal itu adalah 24. Jadi ini passing grade-nya. Kalau ini berlaku untuk semuanya, tapi kalau yang kompetensi teknis itu tergantung keputusan menteri masing-masing. Ada yang lebih tinggi barangkali, ada yang lebih rendah. Nah, selanjutnya untuk durasi waktu pengerjaan. Pertama kita berbicara dari nilai maksimal dulu. Nilai maksimal secara keseluruhan itu adalah 670. Terdiri dari teknis 450 poin, yaitu dari 90 soal. 90 dikali 5 jumlahnya 450. Dan untuk manajerial dan sosial kultural itu digabungkan 25 dan 20 soal. Dari 45 ini dikali 4 karena nilainya adalah 1-4. Maka jumlahnya adalah 180. Jadi 45 dikali 4. Begitupun dengan wawancara, yaitu 10 soal dikali 4, maka nilai maksimalnya adalah 40. Jadi total adalah 670. Nah, untuk durasi pengerjaan, teknis, manajerial, dan sosial kultural itu adalah 125 menit. Berarti ini jumlah soalnya adalah 135 soal, harus dikerjakan dalam waktu durasi 120 menit. Nah, kalau wawancara itu terdiri dari 10 soal, harus selesai 10 menit. Nah, sudah mulai tergambar nih jumlah soal dan durasi pengerjaannya. Nah, oleh karena itu, kita bikin kesimpulan nih dari mulai ambang batas. Jumlah minimal benar untuk kompetensi teknis guru bahasa Inggris itu yaitu 37 butir soal dari 90. Dengan total tadi kan minimalnya 185, berarti otomatis 37 butir itu harus benar dari 90 ini. Kalau menurut saya ini 33% ya. Nampaknya tidak terlalu berat lah, saya yakin. Yang kedua ini kompetensi manajerial dan sosial kultural harus benar 30 soal dari 45. Karena tadi nilai minimal adalah passing grade-nya adalah 117. Nah, yang ini lumayan nih, agak berat nih, berarti 75% harus benar. Tapi hanya kan tadi dikatakan ada 1-4. Seperti itu, ada 1-4. Berarti walaupun kita jawabannya kurang tepat, tetap ada poinnya di sana. Tapi kalau benar semuanya minimal 75% harus benar, harus 4. Ini lumayan berat nih. Nah, untuk wawancara itu harus benar 6 soal dari 10. Karena tadi nilai ambang batasnya adalah 24. Berarti 6 kali 4 kan 24. Nah, ini gambarannya seperti ini. 37 soal, 30 dan 6. Nah, durasi pengerjaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural itu kan 120 menit. Jumlah semuanya kan 135. Maka otomatis per soal itu harus bisa diselesaikan dalam jangka waktu 0,8 menit. Atau sekitar 53 detik. Nah, kita harus belajar berdisiplin waktu Bapak Ibu sekalian kalau kita ingin berhasil. Jangan sampai kita habiskan 1 menit, 2 menit dalam satu soal. Jadi kalau misalkan kita baca satu soal 40 detik, kita tidak selesai atau 45 detik atau 50 detik tidak ketemu jawabannya, kita langsung skip saja. Barangkali pertanyaan selanjutnya akan lebih mudah dan kita sudah paham gitu. Jadi 53 detik selesai, pindah lagi 53 detik selesai, dan diusahakan harus ada sisa waktu nanti untuk kita menyelesaikan soal yang belum
kita isi tadi, berarti jangan 53 detik, berarti 50 detik atau 45 detik. Kalau udah 45 detik kita lewati. Nah nanti kan di akhir ada sisa waktu tuh, sisa waktu untuk kita walaupun misalkan tebak-tebakan atau apa, kita harus tetap isi ya. Karena dengan kita mengisi itu tidak ada nilai minnya berarti ya. Tadi kan katanya 0 gitu. Jadi harus diisi. Wajib diisi semuanya. Dan untuk wawancara itu 10 soal 10 menit berarti ini 1 soal 1 menit. Dan wawancara lumayan, kalau pengalaman yang sebelumnya itu ada yang diketik ya. Kita harus mengetik. Nah berarti kita harus pandai-pandai mengetik jawaban-jawaban yang ingat dalam 1 menit harus diselesaikan gitu. Berarti kita harus pandai mengetik cepat gitu. Seperti itu. Jadi ini wajib diketahui oleh Bapak Ibu sekalian supaya nilai kita maksimal dan kita supaya punya gambaran atau mappingnya seperti apa, soal-soal yang akan kita hadapi seperti apa, tipe soalnya seperti apa, durasinya seperti apa, sehingga kita dengan begitu tahu waktu dan tahu kapan akan selesai, sehingga kita harus memanage waktunya dengan baik agar mendapat nilai yang maksimal. Ini sangat wajib diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu sekalian dengan tahu ini bisa berlatih lebih keras lagi sehingga setiap soal bisa diselesaikan dengan cepat. Oke, barangkali itu that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.